Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Dr. Tifa sindir Gibran dapat ijazah Universitas Inggris tanpa satu kali pun pernah masuk ke kelas. Bangga katanya begitu ya. Ini pertanyaan begitu kan. Apakah benar seperti itu Gibran tidak masuk kelas begitu? Dari mana bisa dapat ijazah? Kan begitu logikanya begitu kan. Setelah Gibran menunjukkan ijazahnya dari Inggris di situ begitu kan. Bagaimana ya kapasitas ya seorang Gibran karena lulusan Inggris tentu bahasa Inggrisnya kan sangat pinter dong di situ begitu kan ya. Kalau lulusan Inggris tidak tahu bahasa Inggris kan ini kan kacau begitu kan. Terbukti di situ nantinya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa kalau Dokter Tifa mengatakan Gibran ya tidak pernah masuk kelas tiba-tiba punya ijazah begitu kan ya. Tiba-tiba mengatakan bangga begitu kan ya. Satu kali pun ya tanpa satu kali pun ya pernah masuk kelas. Gimana dapat ijazah di situ begitu kan? Apakah ijazahnya hasil beli atau tidak begitu kan? Kan gitu jawabannya mereka begitu. Tapi ini kan skala pertanyaan begitu kan ya. Apakah benar Gibran tidak masuk kelas? Apakah benar Gibran hanya menerima ijazah? Kan begitu. Ya kita tunggu saja bagaimana ya bahasa Inggris dari Gibran. Tentu kan bahasa Inggris itu kan bisa dipelajari di situ begitu kan. Tapi pada hakikatnya ya memang benar ya Gibran itu katanya lulusan dari Inggris mereka begitu ya. Bahkan ya ijazah S1-nya sudah diperlihatkan begitu. Bagaimana menurut Roy Suryo? Bagaimana menurut ya si Dokter Tifa begitu kan? Apakah ini benar atau tidak mereka begitu kan ya? Jadi masih muncul spekulasi di situ. Pada kenyataannya kita lihat saja kalau memang dia benar-benar lulusan Inggris mereka begitu kan ya. Sudah ada ijazahnya begitu kan. Lalu kemudian Dokter Tifa mengatakan tanpa masuk kelas tanpa satu kali pun pernah masuk kelas gimana begitu kan ya. Ini kan yang mesti dipertanyakan mereka begitu kan ya. Dr. Tifa sindir Gibran ya mengatakan dapat ijazah Universitas Inggris tanpa satu kali pun ya pernah masuk kelas. Bangga. Wow, gimana ini begitu kan? Penasaran ingin melihat ya Gibran ngomong pakai bahasa Inggris di depan publik tanpa teks ya. Sekali lagi itu diajak berbicara dalam bahasa Inggris, paham nggak ya? Fasih nggak ya? Karena logikanya mana ada segampang itu mendapatkan ijazah dari universitas luar negeri tanpa mengikuti pelajaran. Apalagi penggunaan bahasa asing ya, bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi. Menjadi kewajiban ya, nggak main-main loh itu katanya begitu ya. Betul begitu juga begitu kan. Selama ini ya Gibran belum pernah kok berpidato bahasa Inggris begitu kan. Tapi kita lihat saja apakah ini benar-benar lulusan dari Inggris begitu kan. Itu kan yang mesti di masyarakat kan sudah paham di situ begitu. Tapi kita tunggu saja begitu kan di situ begitu ya. Bahkan ya di suatu sisi mengatakan ijazah paketan, wali kota pesanan, cawapres karbitan. Wah. Ini netizen sudah mulai nyerang mereka begitu kan. Wow, berani sekali netizen di situ begitu kan. Jadi begini. Jadi Gibran itu sudah menunjukkan ijazah sebenarnya mereka begitu kan ya. Tapi wallahu a'lam apakah dia pernah masuk kelas? Apakah mereka begitu dapat dari mana wallahu a'lam. Tapi ijazahnya memang ijazah S1 yang dipertontonkan di situ mereka. Ya wallahu a'lam dapat dari mana ya. Menunjukkan kejentelan ya untuk seseorang penipu yang handal, kecerdasan dan ingatan yang kuat. Apa maksudnya ya? Jadi kalau menurut saya pribadi begitu kan orang-orang seperti Gibran ini ya karena anak muda begitu kan ya pasti ya mengalami pernah menjabat atau pernah sekolah di situ begitu. Tapi nggak tahu sekolahnya apakah S1, D1 atau setara SMK. Wallahualam saya tidak tahu mereka begitu. Tapi pada kenyataannya kan ini kan masih muda. Generasi tahun berapa sih sebenarnya begitu kan ya? Ya kelahiran 87 kalau nggak salah begitu kan. Artinya ya pasti bapaknya akan ya menyuruh anaknya untuk menjadi orang ya yang berpendidikan ya. Ya kalau masalah pendidikan saya agak-agak gimana begitu kan ya. Kita lihat saja. Bahkan Dr. Tifa sindir Gibran ya dapat ijazah Universitas Inggris tanpa satu kali pun pernah masuk kelas. Bangga katanya ya. Tepis isu beli ijazah di luar negeri calon wakil presiden cawapres nomor urut 2 Pilpres ya di 2024 Gibran Raka Buming Raka datang ke Balai Kota Surakarta dengan menentang sejumlah dokumen ijazah pendidikannya. Bahkan di depan awak media Gibran menunjukkan ijazah yang didapat dari Universitas ya Bradford itu lengkap dengan surat keputusan SK Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah di lulusan luar negeri.
Seperti dikutip dari Radar Solo, Wali Kota Solo itu berharap tindakan ini dapat meredam isu ijazah palsu yang diliar berbaknya. Bahkan ya, ketika ditanya wartawan apakah tuduhan-tuduhan ijazah palsu tersebut merugikan dirinya, putra sulung Presiden Jokowi ini ya santai-santai aja menjawab ya, tidak merugikan, melainkan hanyalah lucu-lucuan saja katanya begitu. Ndak merugikan, saya ndak anggap bahwa lucu-lucuan katanya begitu. Saya anggap lucu-lucuan mereka. Tapi kan ini membuktikan bahwa ya dirinya itu pernah mengenyam pendidikan di situ begitu kan. Artinya pernah ya lulus dari universitas itu begitu kan. Tapi ini kan sampai sekarang kan menjadi bola liar begitu kan. Ya tidak masuk kelas lah apalah, kita tunggu saja ya. Pada hari yang sama Dr. Tifa dan Roy Suryo yang sebelumnya giat menyuarakan keraguan atas keaslian ijazah pendidikan Gibran kini kembali membuat unggahan di media sosial. Dr. Tifa mengatakan menyebutkan bahwa ijazah dari sebuah universitas dapat diperoleh tanpa pernah masuk kelas satu kali pun di universitas tersebut. Dapat ijazah dari sebuah universitas tanpa satu kelas pun yang pernah masuk kelas di universitas itu ya bisa. Bisa, tanya aja ke anak ini katanya ya. Menurut Dr. Tifa, jarak Inggris ya Singapura bisa diperpendek dengan biaya administrasi. Karena jarak Inggris Singapura bisa ya diperpendek dengan biaya administrasi. Rasanya gimana ya waktu kemarin ijazah itu ya di depan media. Bangga katanya begitu. Lihat saja. Dapat ijazah dari sebuah universitas tanpa satu kali pun pernah masuk kelas di universitas tersebut. Ya, tanya aja ke anak ini ya, karena jarak Inggris dan Singapura bisa diperpendek dengan biaya administrasi. Rasanya gimana sih untuk ya pamerin ijazah itu ya di depan media katanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kemudian apakah benar ya? Gibran itu tidak masuk kelas tiba-tiba punya ijazah begitu. Apakah benar seperti itu begitu kan ya? Maka ini menjadi pertanyaan-pertanyaan besar ketika kita ngomong soal ijazah palsu begitu kan. Ya sekalianlah punya Pak Jokowi ditunjukkan di situ begitu kan ya, biar ramai dan gempar, biar tidak menjadi spekulasi sana sini begitu. Artinya hal-hal seperti itulah yang kemudian ya menjadi cikal bakal masyarakat tidak begitu percaya lagi terhadap isu-isu masalah hal seperti ini begitu kan. Bahkan Gibran tunjuk ijazah S1 dari Universitas ya of Bradford di situ begitu, biar cepat clear katanya ya. Sementara Roy Suryo di situ mengatakan ini kita lihat ya. Sementara Roy Suryo ya di akun X miliknya ia mengomentari penulis profil pendidikan Gibran pada situs resmi ya Prokompim ya milik ya Pemda Solo. Ia menghimbau ya Prokompim agar merevisi penulisnya riwayat pendidikan Gibran. Bahkan ia sembari menunggu klarifikasi dari Universitas Bradford UK begitu kan ya Kingdom Inggris yang asli bukan KW-nya ya cap antah berantah ya sebaiknya situs resmi Prokompim ya milik Pemda Solo ini direvisi agar tidak terus menebar ya hoax ya terhadap studi di MDS tersebut ya. Ini kan sudah jelas ya, ini berita dari Jawa Pos ya. Jadi kita lihat saja bahwa ijazah Gibran ini memang asli sih sebenarnya begitu kan. Tapi ya apakah dengan keaslian mereka begitu pernah ya masuk kelas di situ begitu kan. Bagaimana jarak Singapura dengan Inggris di situ begitu kan ya. Jadi bisa saja kebenaran ini terungkap oleh Dr. Tifa bahwa ya tidak bisa masuk kelas tapi dapat ijazah. Saya kira pengalamannya gimana begitu kan ya. Kok masih ada model-model seperti ini begitu kan. Jadi kan orang yang tahu bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris kan pasti ketahuan siapa mereka begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.